Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebagian dari makna-makna wazan fi'il dalam bahasa Arab. Fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu memiliki wazan atau pola-pola tertentu. Pola-pola ini adalah ibaratnya sebuah cetakan, yang mana dari cetakan yang baku ini akan melahirkan fiil-fiil yang lainnya atau kata kerja lainnya. Maka untuk mengetahui timbangan suatu fiil atau makna suatu fiil, kita perlu mengembalikan kepada wazannya, kepada timbangannya tadi. Maka sebagian wazan dalam bahasa Arab itu memiliki makna-makna tertentu. Karena secara umum, fi'il dalam bahasa Arab itu menunjukkan atas dua hal. Secara umum, satu fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab akan menunjukkan setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah al-hadath, kejadian. Kata kerja itu menunjukkan adanya kejadian. Ketika kita mengatakan zahaba, itu menunjukkan ada kejadian yang namanya zahaba, pergi. Kemudian makna yang kedua adalah az-zaman al-madhi, ya, waktu lampaunya. Kalau memang fiilnya adalah fiil madi. Ya, misalkan kita mengatakan zahaba tadi, zahaba selain menunjukkan atas perbuatannya atau al-hadasnya, juga menunjukkan atas waktu terjadinya hadas tadi. Maka satu kata kerja akan memberikan dua informasi ini kepada kita, tentang apa jenis perbuatannya dan kapan perbuatan tersebut terjadi. Ini adalah makna umum dari setiap kata kerja. Akan tetapi, ketika kata khoroja misalkan, kita rubah menjadi wazan yang lain. Misalkan kita rubah menjadi af'ala, maka menjadi akhroja. Khoroja menjadi akhroja. Ya, maka maknanya akan berubah. Karena kaidahnya, ziyadah fil mabna tufidu ziyadah fil makna. Bertambahnya huruf penyusun suatu fiil itu akan berimbas kepada bertambahnya makna dari fiil tersebut. Nah, maka tidak mungkin sama kata khoroja dengan akhroja dari sisi makna, tidak mungkin. Nah, maka akan ada tambahan makna nanti karena perubahan wazan tersebut. Dan perubahan wazan tersebut, ya, karena dia memberikan makna yang baru, maka kita harus pahami masing-masing perubahan wazan itu maknanya apa. Ya, jadi ada dua makna nanti yang akan diberikan oleh perubahan itu. Yang pertama, makna asli dari fiil itu, ya, sebelum ada tambahannya. Misalkan khoroja, ya, itu artinya keluar. Ini makna aslinya. Maka ketika kita merubah wazannya menjadi wazan yang lain, misalkan akhroja, maka akan ada makna tambahan yang masih ada kaitannya dengan makna khoroja tadi. Ya, khoroja, keluar, akhroja, maka sekarang berubah artinya menjadi mengeluarkan. Masih satu akar kata, keluar dan mengeluarkan. Ya, masih satu maknanya. Hanya ada makna timbuhan me dan kan di situ. Hanya itu dia. Ya. Kemudian makna yang bisa ditambahkan yang kedua adalah bisa jadi ada makna basit, laisat lahu silatun bil ma'nal asli. Ada makna yang sederhana, yang kecil, ya, dan makna ini, ya, tidak ada kaitannya dengan makna asli dari fiil tadi. Misalkan khoroja artinya keluar. Kalau kita rubah menjadi akhroja, terkadang maknanya bisa menjadi menghilangkan. Ya, akhroja bisa artinya menghilangkan juga. Ada kaitannya apa tidak dengan kata khoroja yang artinya keluar? Tidak ada. Ya, maka perlu kita ketahui sekarang kok bisa khoroja, akhroja menjadi, ya, menghilangkan. Apa saja makna-makna lain selain menghilangkan yang dimiliki oleh kata akhroja ini? Dan yang fiil-fiil yang semisalnya dengan tentunya nanti. Baik, itulah yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Karena jika kita memahami dengan baik pembahasan ini, akan banyak sekali faedah yang bisa kita dapati ketika membaca perkataan-perkataan yang berbahasa Arab, atau mungkin ketika kita membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kita mulai
dari wazan fi'il yang pertama, wazan fi'il rubai, yaitu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, ya, contoh fi'ilnya ada banyak, misalkan akrama yukrimu, ya, adhaba yudhibu, ya, akhraja yukhriju, adkhala yudkhilu, ya. Misalkan di Al-Quran, kama akhraja abawaikum minal jannah, atau di ayat yang lain adhabtum tayyibatikum, ya. Ini contoh-contoh fi'il ala wazan af'ala yuf'ilu. Apa saja makna-makna dari wazan ini, af'ala yuf'ilu ini? Kita akan lihat. Yang pertama maknanya adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah itu makna membutuhkan objek, dan ini adalah makna utama dari wazan af'ala yuf'ilu. At-ta'diyah itu merubah fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Apa itu lazim? Tidak membutuhkan objek. Ya. Berarti dengan kita menta'diyahnya, maksudnya adalah kita menjadikan dia butuh kepada objek. Misalkan, kita lihat contohnya di sini, kharaja Khalidun minal hadiqah. Khalid keluar dari kebun. Nah, di sini tidak ada objeknya kan? Ya, dari kebun itu kata keterangannya. Objeknya nggak ada di sini. Karena kharaja. Maka kalau kita rubah kharaja ini menjadi akhraja, maka dia akan memiliki makna muta'addi, artinya mengeluarkan. Kharaja keluar, mengeluarkan. Akhraja mengeluarkan. Nah, ini makna dari ya af'ala yuf'ilu. Contohnya akhrajtu Khalidan minal hadiqah. Saya mengeluarkan Khalid dari kebun. Berarti ada objeknya sekarang, yaitu Khalid di sini. Ini namanya makna at-ta'diyah. Jadi yang tadinya tidak butuh kepada maf'ulun bih, sekarang butuh kepada maf'ulun bih. Kenapa berubah? Kenapa sekarang menjadi butuh maf'ulun bih? Karena perubahan wazannya dari fa'ala menjadi af'ala yuf'ilu. Baik, ini mana utamanya. Kemudian yang kedua, as-salbu wal izalah. Makna dari wazan af'ala yuf'ilu itu adalah as-salbu wal izalah, mengangkat dan menghilangkan. Ya, mengangkat dan menghilangkan. Contohnya, a'jamtu al-kitab. A'jamtu ini wazannya af'ala. Ya, maka artinya apa? Izalatun ma fil kitab minal ujmah. Menghilangkan ya ujmah. Ujmah itu artinya lafaz-lafaz yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kita hilangkan dari kitab tersebut. Di dalam kitab ini ada tulisan-tulisan mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maka ketika antum mengatakan a'jamtu, artinya antum menghilangkan lafaz-lafaz yang bukan bahasa Arab tadi. Ya, itu makna a'jamtu di situ. Ya. Hakada ya. Jadi ini dia makna dari af'ala yuf'ilu yang kedua, menghilangkan, artinya a'jama yu'jimu, menghilangkan ujmahnya. Ya, menghilangkan ujmahnya. Misalkan di dalam hadis Nabi, ya, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harrar ramdha falam yuskina. Ya, jadi para sahabat mengatakan syakauna ila Rasulullah, kami mengeluh kepada Nabi, mengadu kepada Nabi panasnya ar-ramdha, ya, di bulan Ramdha itu, ya, bulan Ramadan itu ya. Di bulan Ramadan kan musim panas di Arab sana. Nah, jadi memberatkan puasa di situ, ya. Ya, kemudian apa kata para sahabat? Falam yuskina, ya. Falam yuskina, yuskina itu ya fi'il mudhari dari ashka yuski, ya, af'ala yuf'ilu. Maka Nabi lam yuskina, tidak menghilangkan keraguan kami, tidak menghilangkan keluhan kami. Maksudnya apa? Tidak diterima alasan kami, ya. Tidak terima alasan kami untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan panas itu. Ya, tentunya ini di awal-awal Islam dulu ya. Baik, jadi falam yuskina, ya, Nabi tidak tidak menghilangkan keraguan para sahabat, tidak menghilangkan tidak menerima aduan para sahabat tersebut. Kemudian yang ketiga, ad-du'a. Ad-du'a itu artinya seruan, ajakan mana. Ya. Ya. Misalkan kita katakan da'autu lahu bisukya. Kita katakan asqaituhu. Asqaituhu ini af'ala yuf'ilu, asqa yusqi. Ya, bermakna ad-du'a. Ad-du'a itu artinya menyeru, mengajak gitu. Jadi da'autu lahu bisukya artinya saya mengajak dia untuk
as-suqya, untuk minum-minum. Ya, ada makna dari asqa yuski, atau dia mendoakan, ya, saqakallah atau saqyan lak. Jadi ketika ana mengatakan misalkan asqaituka, bermakna saya mendoakanmu atau mengajakmu. Ya, saya mendoakanmu dengan doa, ya, saqyan lak, ya, saqyan lak, atau saqakallah, semoga Allah memberimu minum, ya, untuk mencukupi kebutuhan. Ada mana asqaituhu. Ya, misalkan kita berkunjung ke suatu daerah yang kering kerontang. Nah, kemudian kita katakan, ya, kepada seorang yang saleh di situ, kita minta dia, ya Syekh fulan, ya, ya askilana, bimana doakan kami. Ya, jadi kata asqa yuski artinya mendoakan. Ini makna yang ketiga. Jadi ketika kita ketemu nanti fi'il af'ala yuf'ilu, wazan af'ala yuf'ilu, kalau tidak cocok untuk makna ta'diyah, coba makna yang kedua, as-salbu wal izalah. Kalau tidak cocok, coba makna yang ketiga, ad-du'a. Ya, kalau tidak cocok juga, lanjut ke makna yang keempat, as-sayrurah. As-sayrurah artinya perubahan, menjadi. Dari satu kondisi, berubah menjadi kondisi yang lain. Contohnya, asmaros syajaru. Bermakna soro dha thamarin. Pohon itu berbuah. Ya, berbuah berarti tadinya tidak berbuah. Ini makna asmaro di situ. Jadi asmaro artinya perubahan dari kondisi tidak berbuah menjadi memiliki buah. Jadi asmaro. Baik. Atau misalkan kita katakan azharor raudu. Ya, azharor raudu atau azharat al-hadiqatu. Taman itu menjadi berbunga yang tadinya tidak memiliki bunga atau bunganya masih belum muncul. Misalkan ketika musim semi kita katakan azharat al-hadiqah. Bimana sarat zatu, ya, sarat zata az-zahra atau al-azhar. Taib. Kemudian yang kelima ad-dukhulu fi zaman. Contohnya ketika kita mengatakan asbaha, itu bermakna dakhala fi waqtis sabah. Ya, misalkan di dzikir pagi kita katakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna, ya, bermakna nahnu nadkhulu fi waqtis sabah. Kita masuk di waktu pagi hari. Ada mana asbaha. Kemudian yang keenam ad-dukhulu fil makan. Contohnya amsoro. Ini wazannya apa? Af'ala. Ini tentu berlaku untuk daerah-daerah yang terdiri dari 3 huruf, ya, agar bisa menjadi wazan af'ala. Jadi amsoro itu artinya dakhala fi Misra, masuk ke negara Mesir. Amsoro fulan bima'na huwa dakhala ila biladil Misr. Ya. Ya. Dakhala bilada Misra. Ya, hada huwa makna amsoro di sini. Jadi dakhala fil makan, masuk ke suatu daerah. Misalkan contoh yang lain, misalkan a'raqo, dakhala fil iraq. Ya. Atau anjada, dakhala fi najad. Syam misalkan ash'ama, dakhala fi syam. Ada makna af'ala huna, amsar. Baik. Kemudian makna yang ketujuh al-istihqaq, keberhakan. Ya, contohnya ahsada zar'u, di mana istahaqqa zar'u al-hasada. Az-zar'u artinya tanaman. Tanaman itu ahsada, maksudnya istahaqqa al-hasad. Ahsada artinya, ya, memanen. Ya, karena kita pakai wazan ahsada berarti artinya berhak untuk dipanen. Sudah waktunya dipanen, gitu maksudnya. Jadi ahsada zar'u artinya tanaman itu sudah berhak untuk dipanen. Taib. Sudah waktunya, gitu ya. Kemudian yang kedelapan at-ta'rid. At-ta'rid ya, artinya menawarkan. Ya, menawarkan, ya, atau apa istilahnya, memamerkan, ya. Contohnya kita mengatakan aba'tul manzil. Aba'tul manzila bimana arradtul manzila lil bai'. Aba'a yubi'u ana aba'tu. Ya, artinya saya menawarkan rumah. Ya, arradtul manzil lil bai'. Saya tawarkan, saya pamerkan rumah itu, ya. Saya buka pintunya buat orang-orang biar bisa melihat isinya, saya pasang iklan dan sebagainya. Ya, ini makna ta'rid namanya. Aba'a yubi'u. Ya, misalkan untuk mengatakan arhantu al-mata',
arhantu, ya, rohan, ya menyewa. Jadi maksudnya ya, kita pasang tulisan di depan rumah, rumah ini disewakan atau dikontrakan. Nah, itu maknanya arhantu. Ya, arhana yurhinu dari kata rahnun, artinya menyewa. Ya, taib. Kemudian makna selanjutnya yaitu at-tamkin wal i'anah. At-tamkin wal i'anah. Totalnya ada 12 makna untuk af'ala yuf'ilunnya. Mana yang ke-9 adalah at-tamkin wal i'anah. Tamkin artinya menolong, ya, sama dengan al-i'anah di situ. Ya. Contohnya kita mengatakan ahfartuhu an-nahra, di mana a'antuhu 'alal hafri wa makantuhu minhu. Ahfartuhu an-nahra artinya saya menggalikan untuk dia sungai. Ya. Maksudnya di sini menggalikan aliran sungai. Ya, jadi ahfartuhu di sini artinya saya menolong fulan untuk menggali atau untuk melakukan suatu pekerjaan di sini. Wa makantuhu minhu, dan saya jadikan dia mampu untuk melakukannya. Bagaimana cara kita menjadikan dia mampu untuk menggali? Ya dengan kita membantunya. Ya, hadza huwa al-makna ahfara yuhfiru di sini. Ya, artinya ya at-tamkin wal i'anah. Misalkan kita mengatakan ahlabtu Muhammadan. Ahlabtu bermakna a'antuhu sa'adtuhu 'alal halb. Al-halb artinya memerah susu. Ya, jadi ahlabtu Zaidan artinya saya membantu Zaid untuk memerah susu. Nah, ini makna dari af'ala yuf'ilu di makna yang ke-9-nya. Makna yang ke-10 al-kasrah, menunjukkan atas banyak. Ya, menunjukkan atas makna banyak. Ketika kita mengatakan asjarul makan, ya, asjarul makan bukan artinya pohon itu, tempat itu berpohon, kan itu makna harfiahnya, ya. Tempat itu berpohon, bukan begitu. Maknanya adalah ya, tempat itu ya memiliki banyak pohon, itu maknanya. Ya, makan itu, tempat itu memiliki banyak pohon. Ya, karena wazan af'ala itu menunjukkan atas al-kasrah, ad-dilalah alal kasrah. Al-kasrah artinya banyak, ya, melimpah begitu. Misalkan seorang laki-laki dia banyak keluarganya, keluarga besar begitu, ya, terdiri dari banyak orang di situ, maka kita katakan a'ala fulan. A'ala bimana kasurat iyaluhu. Iyal itu artinya keluarga, ya. A'ala fulan artinya keluarganya banyak. Atau kita mengatakan misalkan ada suatu daerah di situ banyak singa, misalkan. Ya fulan, jangan lewat jalan ini, di sini tuh banyak singa. Maka kita katakan asadal makan. Asada yuksidu, ya, atau asada yuasidu, af'ala yuf'ilu, ya, artinya kasurat, ya, asaduhu, ya, banyak. Kasurat usuduhu, banyak singa di situ. Ya, di situ kita gunakan apa? Af'ala yuf'ilu, asada yuasidu. Kemudian makna yang ke-11 musadafatul maf'uli bihi ala sifatin minas sifat. Musadafah al-maf'ul bihi ala sifah minas sifah. Kita mendapati, ya, suatu objek memiliki satu sifat tertentu. Ya, kita dapati fulan dalam keadaan begini, ya, sifatnya begini. Contohnya ketika antum mengatakan akramtu Zaidan, bukan artinya saya memuliakan Zaid. Ya, kalau kita pakai mana yang pertama tadi, memang akramtu artinya ta'diyah, berarti memuliakan artinya. Tapi kalau kita pakai mana yang 11 ini, akramtu Zaidan artinya saya mendapati Zaid adalah seorang yang karim, yang mulia. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu makna-makna ini yang mana yang dipakai? Ada 12 makna di sini. Kapan kita pakai makna pertama, kapan kita pakai makna ke-11 ini? Jawabannya adalah, ya, kalau fiil tersebut tidak pas kalau diartikan dengan makna pertama, maka kita lompat ke makna kedua. Kalau tidak cocok makna kedua, makna ketiga, terus sampai bawah. Ya, pasti akan ada satu nanti yang nyangkut di situ, yang nyocok dengan makna tersebut. Nah, jadi kembali ke sini, akramtu Zaidan artinya saya mendapati Zaid adalah seorang yang
yang dermawan, seorang yang mulia. Ya, ini makna dari kata akroma di sini. Kalau kita pakai makna yang pertama, ya artinya memuliakan. Taib. Contoh yang lain misalkan abkhaltu Zaidan, bimana wajadtuhu bakhilan. Abkhaltuhu, dimana ya saya bertemu dengan Zaid, ternyata dia adalah orang yang bakhil atau sedang berbuat bakhil, sedang bersikap bakhil. Ada huwa makna musadafatul maf'uli bihi ala sifatin minas sifat. Kemudian yang ke-12 al-fi'lul mujarrad. Jadi fi'il af'ala ini kan fi'il mazid ya. Fi'il mazid itu yang ditambahi satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf. Ya, intinya ada huruf tambahannya, itu fi'il mazid. Ya, fa'ala ditambah hamzah jadinya af'ala. Berarti af'ala ini fi'il mazid. Akan tetapi terkadang dia bisa juga bermakna fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu fi'il yang enggak ada tambahannya. Ya. Contohnya adalah asra, maknanya sama dengan makna saro. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, ada makna ya asra huna. Jadi asra maknanya sama dengan saro, artinya apa? Memperjalankan. Ya, memperjalankan di malam hari. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini dia 12 makna dari wazan af'ala yuf'ilu. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di makna wazan yang selanjutnya, yaitu fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu juga memiliki ada 12 makna juga. Nanti kemudian kita ambil fa'ala yufa'ilu memiliki 3 makna, fa'ala yanfa'ilu memiliki 1 makna, dan seterusnya. Insyaallah taala kita di kesempatan selanjutnya kita membahas ini karena ini adalah pembahasan yang penting. Jika kita memahami 12 makna ini dengan baik, didalami, serius memahami 12 makna ini, maka akan sangat-sangat besar sekali faedah yang bisa kita dapati, sangat membantu sekali dalam memahami banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ya, perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya, dengan kita memahami pola-pola atau wazan-wazan ini, makna dari pola-pola dan wazan-wazan ini. Baik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya.